Mari kita tunduk kepala bersama dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami lagi sembah, siang dan malam kami datang bersyukur dan berterima kasih. Kami punya lagi kesempatan yang baik pada jam saat ini untuk merenungkan dan belajar lagi firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Pat Notman dan judul renungan firman Tuhan adalah Terang di Penjara Bawah Tanah. Ayat tema firman Tuhan, karena inilah janji yang dari yang abadi. Mereka yang selamat dari pedang akan menemukan rahmat di penjara bawah tanah. Yeremia 31 ayatnya yang kedua. Kita ikuti akan penjelasannya. Bagaimana kita menemukan kasih karunia, kasih dan perlindungan dari Allah dalam ruang bawah tanah keputusasaan, kelelahan, atau kesakitan kita? Anugerah seperti apa yang bisa ada di dalam kegelapan malam jiwa kita? Bisakah kita benar-benar menyanyikan lagu-lagu di negeri asing yang penuh penderitaan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada tengah malam di penjara Filipi? Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Itu tampaknya mustahil, tetapi ketika kita berada dalam keadaan yang paling remuk dan hancur, Tuhan itu terasa paling dekat. Dia tinggal bersama mereka yang patah hati. Dia berfirman, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati." Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15. Nah, Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita berada di penjara bawah tanah, kita akan menemukan Dia dan kasih sayangnya. Ingat saudara-saudara, kisah ketiga sahabat Daniel yang dilemparkan ke dalam dapur api. Nah, 3 orang yang dilemparkan, tetapi ketika raja melihat ke dalam, dia melihat ada 4 orang. Dia berkomentar, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Daniel 3 ayatnya yang ke-25. Mengapa? Karena itu adalah rupa Tuhan. Rupa yang keempat juga menyertai kita dalam penderitaan kita. Tuhan berfirman, "Aku akan mengubah kesedihan mereka menjadi kegembiraan, dan aku akan menghibur mereka dan membuat mereka bersukacita, sebab pembuangan mereka dan segala kesengsaraannya sudah berlalu." Di dalam Yeremia 31 ayat 13, kita mengeluh atas keadaan kita. Kita pikir, saudara-saudara, tidak mungkin untuk menjalani kehidupan yang beriman dalam lingkungan dan situasi yang mengimpit hati kita. Namun, rasa frustasi bisa membuahkan hasil dan penolakan bisa menjadi hal yang bermanfaat. Nah, Corrie ten Boom menemukan rahmat di penjara bawah tanahnya. Dia membagikan kengerian ketika dia dan saudara perempuannya Betsy dipenjarakan di dalam kamp konsentrasi Nazi Ravensbrück dalam bukunya The Hiding Place. Corrie berhasil selamat dari kamp tersebut, penjara bawah tanah pribadinya yang mengerikan, dan juga menemukan kekuatan dan rahmat untuk memberikan hiburan pengharapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Nah, terlepas dari apa yang mungkin terjadi kepada kita, kita tidak punya alasan untuk merana di ruang bawah tanah kita. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Bahkan, ketenangan di tengah situasi tanpa harapan secara manusiawi. Bagaimana itu mungkin? Latihan persiapan melawan pengalaman penjara bawah tanah harus dilakukan sebelumnya, saat kita berada dalam terang, dalam doa, dan mempelajari akan firman Tuhan yang berharga. Seseorang tidak belajar berenang ketika dia tenggelam, tidak, dan jangkar harus dipersiapkan sebelum badai. Nah, bagaimana Anda bersiap hari ini untuk hidup dalam terang sehingga Anda akan siap untuk penjara bawah tanah apa saja yang mungkin Anda masuki dalam kehidupan ini? Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Janji Tuhan bahwa mereka yang selamat dari pedang akan menemukan rahmat sekalipun di penjara bawah tanah. Itulah janji perlindungan Tuhan untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur lagi, berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari pada saat ini. Biar kiranya kami belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan menghibur kami ketika kami harus berhadapan dengan kesulitan. Untuk itu, semua kami, umat-umat-Mu yang sudah beribadah, diberkatilah dalam setiap
tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kami di hari yang baru ini. Kiranya kami diberikan perlindungan, yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang berduka akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Biar kiranya Tuhan menjawab seru doa kami, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Puji Tuhan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.